Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal ikhwatu billah, naltaqi fi hadhihi video asal lughat al-arabiyyah ma'al faqih Allah Syukri Hidayat. Ya, di video kali ini ya kita kembali berjumpa di program belajar bahasa Arab ya. Kita akan membahas tentang dua tema ya. Yang pertama tentang asasul lughah ya. Asasul lughah dan arkan ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Yang pertama kita akan membahas tentang asasul lughah. Ya, dasar-dasar bahasa. Ada 4 ya. Yang pertama ada namanya al-istima' ya. Yang kedua namanya ada kalam ya, atau takallum ya. Yang ketiga namanya ada al-qira'ah. Yang keempat namanya ada kitabah. Bahagian pertama dari pembahasan kita yaitu asasul lughah, dasar-dasar atau tahap-tahap pembelajaran bahasa Arab ya. Yang pertama ada namanya istima', yaitu ilmu yang membicara tentang mendengar. Jadi mendengar adalah tahap pertama dalam berbahasa. Kenapa? Karena organ manusia yang paling pertama sekali berfungsi adalah telinga. Mulai dari sejak di dalam perut ya sampai tua, telinga adalah organ yang fungsinya paling lama ya. Setelah kita mengenal kemampuan dalam beristima', kita akan bisa menangkap berbagai kosakata sehingga kita dapat bertakallum. Itu yang disebut dengan maharatul kalam ya. Kemahiran dalam berbicara. Sudah berbicara, paham dengan simbol, akhirnya timbul lagi satu kemampuan ya. Namanya kemampuan untuk al-qira'ah atau membaca ya. Tahapnya. Kemudian tahap atau proses terakhir dalam dasar-dasar bahasa itu adalah al-kitabah. Setelah mendengar, setelah bisa berbicara, setelah tahu bacaannya, kemudian bacaan yang telah kita ucap dan kita dengar itu kita simbolkan dalam bentuk tulisan-tulisannya. Itu. Kemudian kita akan membahas arkan ta'lim al-arabiyyah ya. Secara umum ada 5 ya. Yang pertama al-aswad ya, yang kedua as-sarf ya, yang ketiga an-nahwu ya, yang keempat al-balaghah ya. Dan yang kelima namanya al-mantiq. Kita akan mengaitkan antara proses belajar bahasa asing dengan bahasa Arab, padanannya ya. Yang pertama yaitu ilmu al-aswad ya. Wazaiful aswad ya. Yaitu ilmu yang membahas tentang proses terjadinya bunyi bahasa sendiri. Bunyi bahasa. Bunyi yang bisa dimaknai itu disebut dengan bunyi bahasa ya. Gimana proses terjadinya bunyi? Pertama dimulai dinelau di otak dulu ya. Kemudian dari rongga perut yang kosong ini al-jawf namanya ya, sampai ke rongga luar mulut, rongga yang kosongnya ya, al-jawf ya. Kemudian ada namanya al-halaq ya, untuk mengeluarkan huruf ya di dalam ilmu aswad itu ya. Kemudian ada al-khaysum, al-lisan, al-syafataini ya, al-jawf, al-khaysum, al-syafataini, al-lisan, al-halaq. Ada 5 tempat pengeluaran inti di dalam bahasa, tempat pengeluaran huruf yang inti. Sehingga kalau kita memecah berbagai bunyi-bunyi dalam bahasa Arab, kita akan mendapati ada namanya aswatul ma'ani ya, ada namanya aswatul khafi ya. Aswatul ma'ani itu suara-suara yang bisa menghasilkan pemahaman ya. Nah, itu yang disebut dengan al-lughah, aswatul ma'ani. Aswatul ghairu ma'ani itu namanya al-muhmalah ya, yang kosong.
dari berbagai segi. Dari segi pemahaman, dari segi pelafalan, ya. Kemudian qawaidul asasiyah pada aswad ini kita sebut juga di dalam istilah modelnya, yaitu dengan ilmu fonetik, fonologi, fonem, ya. Karena fon di dalam bahasa ilmiah itu artinya al-aswad di dalam bahasa Arab, ya, suara-suara atau bunyi-bunyi. Kita berpindah lagi kepada rukun yang kedua, ya, di dalam mempelajari bahasa Arab yang disebut dengan ilmu sharaf dalam bahasa Arab atau sepadan dengan ilmu morfologi. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang pecahan-pecahan kata, ya. Seperti di dalam bahasa Indonesia saja dulu, ya. Kita ambil dari kata-kata baku, ya, atau beku, ya. Beku, kata dasar membeku, membekukan, dibekukan, pembekuan. Begitupun di dalam bahasa Arab, contohnya kata-kata dakhala, yaitu khulu, dukhulan, dakhlan, dakhilun, ya. Itu yang disebut dengan ilmu sharaf atau ilmu morfologi, ya. Apa fungsinya? Fungsi mengetahui ilmu sharaf atau morfologi yaitu untuk menyesuaikan antara pemakaian atau pengambilan pecahan kalimat sesuai dengan konteks. Itu dia. Kemudian rukun bahasa Arab yang ketiga yaitu an-nahwu atau lebih dikenal dengan istilah sintaksis, ya. Sintaksis, nahwu, al-murakkabat, ilmu jumlah, ya. Ada berbagai nama, ya. Ilmu i'rab, ya. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi kalimat apabila telah masuk ke dalam suatu teks. Itu dia. Ada dua fungsi dalam ilmu nahwu, ya. Yang pertama menyesuaikan kalimat, fungsi kalimat dengan teks. Yang kedua yaitu mengetahui hukum dari suatu kalimat. Mulai dari i'rab bina, jumlahnya sudah betul atau salah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kedua ilmu antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu bisa disebut dengan al-qawaid, ya, al-i'rab, al-murakkabat, dan lain-lain sebagainya, berbagai nama. Kemudian rukun bahasa Arab yang keempat yaitu namanya al-balaghah atau kita sebut dengan nama ilmu pragmatik, ya. Ilmu pragmatik, ilmu yang bertujuan agar pengucapannya sesuai dengan kondisi, ilmu tindak tutur, ya. Ilmu pragmatik di dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani itu yaitu ilmu yang bertujuan untuk membahas makna dalam suatu kalimat, ya. Makna dari suatu teks, terjemah dari suatu teks. Ilmu bayan bertujuan untuk mengetahui keterangan dari suatu teks. Ilmu badiah itu mengetahui struktur sastra atau cara penyampaian atau pola penyajian dari suatu konteks yang tersaji. Itu ya. Sehingga tiga ilmu ini tidak bisa dipisah, ya. Ma'ani, bayan, badiah itu adalah satu kesatuan. Kemudian qawaid terakhir dari Arkanul Arabiyah yaitu ilmu mantik, ya.
semantik atau mantik atau ilmu dalalah, ya. Yaitu ilmu yang mengkaji tentang makna yang dihasilkan dari satu ungkapan. Contoh saja, ungkapan orang. Oh, jangan. Lalu kita mempergunakan ilmu dalalahnya. Apa maknanya? Apakah dia hanya sekadar mengucapkan oh ada maknanya? Disitulah peran dari ilmu mantik. Sehingga nanti kalau kita kelompokkan, ya, ilmu al-aswad itu dirasat al-lughah al-ammah, ya. Kemudian as-saraf, tahwilul kalimah, nahwu, tarkibul jumal, ya, balaghah, fasihul kalam, mantik, ma'ani atau ifadatu alladhi yasulu min at-takallum wal bahais. Sederhananya, aswad itu mengajarkan tentang proses bunyi-bunyian. Saraf itu memecah pecahan kalimat. Nahwu itu menyusun kalimat. Balaghah itu cara menyampaikannya. Mantik itu respon atau cara memainkan pola pikir di dalam berbahasa. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.